Berdasarkan data laporan dari KKP di tahun 2011, angka konsumsi ikan di Indonesia hanya mencapai 31,5 kg per kapita. Jumlah ini berbeda jauh dengan Malaysia yang mencapai 55,4 kg per kapita setiap tahunnya. Kendati demikian, setiap tahunnya Indonesia terus mengalami peningkatan angka konsumsi ikan dibanding Malaysia. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Unggas Perkasa dimanapun sobat berada? Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel Unggas Perkasa. Channel ini channel yang tepat untuk Anda ikuti karena channel ini membahas seputaran peternakan, budidaya ikan, dan pertanian. Untuk kali ini sobat, kita ingin berbagi informasi tentang budidaya ikan dan investasi untuk di perikanan sobat. Siapa sangka ternyata ternak ikan bisa menjadi pilihan instrumen investasi yang menguntungkan bila dilakukan dengan tekun dan serius. Alasan ternak ikan menjadi salah satu instrumen investasi potensial adalah karena kebutuhannya setiap periode tidak pernah menurun terlalu signifikan. Mengingat ikan merupakan salah satu hewan yang wajib dikonsumsi pengganti lauk, daging, atau ayam, bisa dikatakan bahwa bisnis ternak ikan ini bukan bisnis musiman yang hanya meraup untung pada periode tertentu saja. Jika saat ini sahabat Unggas Perkasa memiliki tabungan, dana pensiun atau pasangan, atau kelebihan dana lainnya, maka sahabat Unggas Perkasa bisa mempertimbangkan untuk memulai bisnis ini. Apalagi bila sahabat Unggas yang tinggal di daerah atau di desa, sebagai gambaran seberapa potensialnya bisnis ternak ikan untuk dijadikan pilihan investasi. Simak video ini sampai habis, tolong jangan di skip. Berdasarkan data laporan dari KKP di tahun 2011, angka konsumsi ikan di Indonesia hanya mencapai 31,5 kg per kapita. Jumlah ini berbeda jauh dengan Malaysia yang mencapai 55,4 kg per kapita setiap tahunnya. Kendati demikian, setiap tahunnya Indonesia terus mengalami peningkatan angka konsumsi ikan dibandingkan Malaysia. Melalui situs resmi menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan angka konsumsi ikan sebesar 69,17% di tahun 2021 hingga saat ini. Angka konsumsi ikan sebesar 55,37 kg per kapita. Angka ini meningkat sebesar 1,48% bila dibandingkan angka konsumsi ikan di tahun 2020 yang hanya sebesar 56,56%. Sementara itu, berdasarkan data angka konsumsi ikan di tahun 2011, sektor perikanan telah memproduksi sebanyak 12,39 juta ton ikan yang berasal dari hasil tangkapan langsung sebanyak 5,41 juta ton dan produksi perkiraan hasil budidaya sebanyak 6,98 juta ton. Jika dicari tahu lebih signifikan, ternyata sebanyak 1,1 juta ton produksi perikanan hasil budidaya. Ini berasal dari ternak ikan air tawar, lalu diikuti budidaya tambak air payau, budidaya ikan di laut, budidaya keramba, dan budidaya jaring apung. Kedepannya pemerintah menargetkan angka konsumsi ikan sebanyak 59,53 kg per kapita per tahun di tahun 2022 dan meningkat ke angka 62,5 kg per kapita.
Data tersebut bisa dijadikan bukti bahwa ternak ikan bisa menjadi ladang basah yang potensial dijadikan bisnis investasi jangka panjang karena permintaan pasar yang terus meningkat setiap tahunnya, diikuti dengan dukungan pemerintah tentunya. Oke, terima kasih sahabat Unggas Perkasa dimanapun sahabat berada. Saya hanya ingin berbagi kepentingan ikan atau kebutuhan pasar ikan yang masih sangat luas untuk kita ikut andil investasi di bidang perikanan, baik itu jaring apung, baik itu kolam tanah, kolam beton, kolam atau tambak. Yang jelas untuk di tahun 2011, mulai tahun 2011 hingga kini permintaan pasar selalu naik untuk jenis ikan. Jadi jangan khawatir untuk sobat Unggas Perkasa, insya Allah pasti berhasil. Demikian dulu video saya, ketemu saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.